bisa mendukung film ini karena memang salah satu yang Kerang Mata Najwa lakukan adalah mengangkat kisah tokoh-tokoh bangsa, belajar dari peristiwa masa lalu, dan itu kita lakukan di Mata Najwa secara rutin. Kita banyak belajar dari tokoh-tokoh bangsa karena kita merasa salah satu tantangan kita hari-hari ini itu adalah krisis keteladanan. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, tokoh nasional dan pejabat siap untuk nonton film Buya Hamka. Sejumlah tokoh nasional sampai pejabat negara dan juga daerah yang memastikan untuk menonton film Buya Hamka di bioskop. Daftar para pejabat dan juga tokoh masyarakat yang akan menonton film Buya Hamka diantaranya adalah Ida Ayu Bintang, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, Lestari Murjirat selaku Wakil Ketua MPR, Profesor Dr. A.M. Hadri Priyono selaku mantan Kepala Badan Intelijen Nasional beserta istri, Mufidah Yusuf Kala, istri dari mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala, dan lain sebagainya. Besarnya apresiasi yang juga diberikan dari berbagai kalangan untuk film Buya Hamka ini membuat para pemain yang terlibat dalam film ini merasa sangat senang. Vino G. Bastian mengaku tidak menyangka film Buya Hamka akan mendapatkan apresiasi yang besar dari berbagai kalangan di negeri ini. Hal senada juga disampaikan oleh Doni Damara yang juga memerankan tokoh Haji Rasul di film Buya Hamka. Berikut suasana gala premier film Buya Hamka. Menjadi sangat istimewa dengan kehadiran Bapak Gubernur, Bapak Kapolres, dan semua ada Bapak Bupati, Wali Kota, dan banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir di sini. Kemudian komunitas-komunitas minat, sahabat-sahabat, dan para tamu undangan yang itu kami muliakan. Semoga acara akbar kali ini munculan film Buya Hamka yang Masya Allah ini juga mendapatkan sambutan yang sama pada saat film yang beredar. Insya Allah karya ini akan menjadi persembahan pada saat kita merayakan hari kemenangan Indonesia. Kita akan mulai tayang tanggal 20 April dan tentunya diharapkan akan bisa menjadi perayaan yang membahagiakan tentang seorang tokoh yang begitu besar peranannya bagi kita. Besarnya karya ini membutuhkan juga upaya yang sangat besar. Berita selanjutnya, Najwa Shihab puji Vino G. Bastian dan juga Laudya Cynthia Bella di film Buya Hamka. Gala premier film Buya Hamka digelar secara megah di XX1 Epicentrum Jakarta Selatan pada Minggu 9 April 2023 kemarin. Najwa Shihab selaku salah satu public figure yang hadir dalam gala premier film ini. Usai menonton film, Najwa Shihab mengutarakan pujiannya pada Vino G. Bastian yang berperan sebagai Buya Hamka dan juga Laudya Cynthia Bella yang berperan sebagai istri dari Buya Hamka, Siti Rahman. Di mana film G. Bastian dan juga Laudya Cynthia Bella ini memerankan kehidupan yang rukun Buya Hamka dan Siti Rahman dengan sangat baik. Di samping itu, Najwa Shihab mengungkapkan pujiannya karena sosok Siti Rahman juga ditonjolkan di film ini. Peran Siti Rahman yang menonjol bagaimana peran perempuan sebagai istri juga tersampaikan dengan sangat baik. Berikut wawancara bersama dengan Najwa Shihab. Keteladanan. Hari-hari ini kita mengalami krisis nilai, krisis keteladanan, dan rasanya agak sulit menemukan itu
di tengah-tengah apa yang ada sekarang. Dan kalau memang sulit, sudah sewajarnya kita kembali ke rumah sejarah dan menghidupkan keteladanan dari mereka yang sudah berpulang. Itu juga yang salah satu tujuan kita mendukung film Buya Hamka ini, karena film ini menampilkan Buya Hamka dari beragam sisi. Buya Hamka sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang sastrawan, seorang budayawan, seorang negarawan, seorang ulama, tetapi juga sisi-sisi lain Buya Hamka sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Jadi kita bisa belajar begitu banyak dari seorang tokoh dengan berbagai peran yang dia jalankan sejak ia lahir sampai akhir hayatnya. Jadi ada begitu banyak kisah-kisah dan pembelajaran yang rasanya masih sangat relevan hari-hari ini kalau kita bicara tantangan kita sebagai bangsa. Mbak Nana melihat kemampuan akting para pemainnya seperti apa nih tadi? Terutama Vino dan Bella luar biasa. Tadi saya bilang bucinnya kelihatan banget gitu, karena kan digambarkan memang Buya Hamka sosok yang sangat romantis. Kemudian juga yang saya senang di film ini adalah penggambaran soal sosok Siti Raham. Biasanya kalau film biopik tentang tokoh bangsa itu hanya fokus kepada satu tokohnya saja. Tapi di sini tuh digambarkan betapa Siti Raham memang betul-betul jadi istri dan pendamping yang luar biasa bagi Buya Hamka. Keikhlasannya, bagaimana Buya Hamka selalu meminta dan mendengarkan pendapat istrinya dalam setiap momen penting dalam kehidupannya, begitu ya. Bagaimana kedekatannya, bagaimana keikhlasannya, bagaimana ketika salah satu putra mereka wafat, Buya Hamka yang masih berada di luar kota tidak bisa hadir karena tanggung jawabnya pada pekerjaannya, bagaimana keikhlasannya, bagaimana selalu mendampingi, membawakan secangkir kopi di setiap kali Buya Hamka sedang mengetik dengan 11 jari dan menuliskan karya-karyanya yang monumental. Jadi saya senang sekali film ini juga meng-highlight peran perempuan, meng-highlight peran istri, sesuatu yang rasa-rasanya jarang dieksplor kalau kita bicara film yang menggambarkan ketokohan seorang pria atau bapak-bapak gitu ya. Jadi ini bukan hanya soal Buya Hamka, tapi juga soal Ibu Siti Raham, dan saya rasa itu luar biasa. Lagi ada harapannya? Mudah-mudahan salah satu hal yang menurut saya juga menarik di film ini adalah menggambarkan hubungan antara tokoh bangsa yang walaupun berbeda pandangan politiknya, tetapi tidak meruntuhkan persaudaraan mereka. Kita tahu Buya Hamka itu mendekam di penjara 2 tahun 4 bulan karena dituduh subversif, dituduh hendak membunuh Bung Karno. Jadi dipenjarakan di rezim Bung Karno. Tetapi ketika Bung Karno sakit dan menjelang akhir hayatnya, Bung Karno spesifik berwasiat agar ia nanti disolatkan oleh Buya Hamka. Dan Buya Hamka tanpa ada beban sama sekali, tanpa ada dendam, walaupun sudah melewati masa hidupnya yang begitu berat ketika di penjara, itu tetap datang berziarah, memimpin sholat jenazah, dan itu menggambarkan indahnya hubungan antara tokoh bangsa dan bapak bangsa. Dan rasanya itu pelajaran yang juga bisa kita petik sekarang. Sekarang rasanya politisi kalau berbeda pendapat, baperannya luar biasa gitu ya. Bagaimana politisi beda pandangan politik tetapi juga mempengaruhi hubungan personal. Jadi mari kita belajar dari tokoh-tokoh bangsa kita. Berbeda pandangan politik itu biasa, tapi persaudaraan sampai akhir hayat. Oke. Mana hari ini cantik banget pakai pinky kayak Terima gini. kasih. Ini baju dari Oscar Lawalata. Boleh ambil saksi mana? Boleh. Taduh. Nah, bisa diceritakan Kak gimana dengan film ini Kak, silahkan dukungan dari Mata Najwa untuk Ingin mempunyai anak wanita, Cut Meriska dan juga Roger berniat untuk tambah momongan lagi. Cut Meriska dan juga Roger Danuarta ternyata memiliki niat untuk menambah momongan. Terlebih Cut Meriska dan Roger Danuarta belum memiliki anak perempuan dalam rumah tangga mereka.
Meski demikian, Cut Meriska menginginkan agar jarak antara anak kedua dan ketiganya tak terlalu berdekatan. Cut Meriska menginginkan untuk memiliki momongan ketiga sekitar 2-4 tahun mendatang. Seperti kita ketahui, Cut Meriska dan Roger memiliki 2 putra dari pernikahan mereka. Berikut wawancara bersama dengan Cut Meriska dan Roger Danuarta. Yang semakin kece dan gak berat untuk orang membawakannya, apalagi batik kan pikiran orang tuh banyak dan pakai batik hanya untuk formal, tapi sekarang udah bisa untuk sehari-hari, bahkan untuk nanti Idul Fitri juga bisa. Jadi kayak semakin bangga sama produk-produk Indonesia. Untuk kalian sendiri kalau Lebaran itu bikin couple nggak sih setiap tahun? Oh iya dong, pastinya sama keluarga besar, terus ada juga yang bareng sama keluarga inti juga pastinya sih kan. Ini tuh kayak cuma setahun sekali, jadi kita pengen bikin momen yang mengenap juga dan punya kayak cerita juga pasti. Biasanya siapa tuh yang ngedesain atau ya desainnya? Oh desainnya ya dari desainer Indonesia pastinya gitu. Jadi dari desainer Indonesia yang nanti memikirkan gambar-gambarnya, bajunya seperti apa, motifnya, warnanya gitu. Untuk yang tahun ini Kak Cika udah ada persiapan? Ada, tapi mesti dirahasiakan. Nanti lihat postingannya dong biasanya. Tapi biasanya yang paling ide untuk desain itu siapa kakak? Pastinya aku kan, ibu-ibu, terus emang desainernya juga hubungin kan, memang karena udah langganan juga tiap tahun. Tapi berarti dari Kak Roger aja juga terima aja dari kakaknya sendiri. Pasti support aja deh soalnya. Tapi untuk warna sendiri berarti juga ngasih juga ya? Aku tahu Roger nggak demen warna apa, jadi maksudnya yang ambil tengah-tengah yang sama-sama enak. Disesuaikan sama stylish anak-anak kan masih kecil juga nih. Iya dong, kalau misalkan emang Lebaran lebih ke koko nggak sih? Tapi kalian sendiri di tahun ini mudik nggak sih ke kampung gitu apa? Masih bingung nih, masih galau antara keluarga yang datang ke sini atau kita yang ke sana. Tapi momen-momen Tapi Lebaran, kumpul pasti, cuman nggak tahu posisinya lebih tepatnya di mana. biasanya momen tradisi Lebaran di keluarga seperti apa sih? Lebaran, acara sholat Ya ada sholat, biasanya sungkeman. Berita selanjutnya, Pasha Ungu manggung di kuliner UMKM Kampung Ramadan 2023. Sigit Purnomo atau populer disapa Pasha Ungu dan juga Delia yang akrab disapa Teh Adel ini menghadiri undangan pengelola Kampung Ramadan Kuliner UMKM dan Ketua RW 05 Kelurahan Jembatan Besi Abdul Gopur di pintu utama barat Season City Mall. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat pasca didera pandemi COVID-19. Acara yang dihadiri Ketua Umum DPP PM PAN ini pun menggelar perekonomian kerakyatan di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Bacalek DPR RI PAN Dapil 3 DKI Jakarta itu juga menambahkan diharapkan dengan kegiatan seperti ini menjadikan roda perekonomian berjalan dan juga bergerak baik di tingkat usaha menengah sampai tingkat usaha bawah. Berikut wawancara bersama dengan Pasha Ungu dan Teh Adel. Di mana semua pihak bisa mendapatkan keuntungan, baik para penjajah makanan dalam hal ini pelaku UKM, baik para konsumen yang mau mendapatkan produksi makanan produk makanan yang murah, meriah, harga terjangkau, gitu kan, rasanya enak. Inilah momentumnya gitu. Dan saya hari ini juga bisa hadir, ya bisa terakhir bisa bertemu dengan masyarakat. Punten mundur aja, hujan ini aja di tenda. Mundur. Oke. Kalau di bulan Ramadan sendiri Kak Pasha belum? Biasanya buka puasa jam berapa gitu? Bukan. Obat. Oke, aman. Oke, Kak Pasha dan Kak Adel biasanya kalau bulan Ramadan kayak gini itu ada tradisi sendiri nggak sih kalau di keluarga kalian? Ya paling lah ya, pasti kalau bisa berbuka dengan yang manis. Kalau Mas Tasya tuh biasanya harus ada kolak, kalau nggak ada es buah. Jadi kayak momen-momen yang memang jarang dilakukan setiap tahunnya, tapi setiap bulan Ramadan itu selalu ada. Kalau menunggu sebelum buka nih suka ngabuburit berdua nggak sih? Kita berdua ngapain nih sayang? Ya, kalau lagi Jadi kalau Mas Tasya udah jam 9:30 terus iya siap buka, terus tadi udah 5 menit langsung iya buka, siap-siap terus. Ada siap. Kalau lagi nggak ada kegiatan ya, kalau ada kegiatan ya Jadi buka di luar. Ada target apa sih Kak, apa untuk Ramadan bulan ini sendiri? Targetnya puasanya full penuh,
Terus tarawehnya jangan putus, ibadah-ibadah sunnah yang lain juga kalau bisa jangan putus. Yang wajibnya juga apalagi gitu. Kita cukup serius sih ya, untuk menghadapi bulan Ramadan ini, untuk mendapatkan yang baik lah, hal-hal yang baik. Ya, kita berharap sehat, bisa ketemu Idul Fitri, anak-anak juga semua keluarga sehat. Kalau anak-anak sendiri udah pada diajarin puasa sedari dini belum sih, Kak? Udah mulai, kalau Raja sama Saka udah full puasanya ya. Berkali-kali mangkir, Rizal Planseski, kakak kandung dari Tamara Planseski ini akhirnya muncul dan mengaku sakit hati dengan sang adik. Kakak kandung dari Tamara Planseski, Rizal Planseski ini akhirnya hadir dalam mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 10 April 2023. Mediasi ini berkaitan dengan gugatan Rizal kepada Tamara atas kasus dugaan wan prestasi pengobatan ayah mereka senilai 34 miliar. Sayangnya, mediasi yang berlangsung kurang lebih 1 jam itu dinyatakan gagal sehingga kasus ini dilanjutkan ke persidangan. Kepada awak media, Rizal mengaku kecewa dengan Tamara yang lebih dulu melaporkannya terkait sengketa warisan hotel. Pasalnya selama puluhan tahun berbisnis di berbagai belahan dunia, Rizal tidak pernah melaporkan ke pihak berwajib atas dugaan kasus perdata dan pidana. Rizal pun mengaku sakit hati dengan tindakan Tamara yang ingin menjebloskannya ke penjara. Berikut wawancara dengan Rizal Planseski. Sudah tinggal di Silicon Valley selama 45 tahun. Paspor warga negara Indonesia. Oke. Saya sudah berbisnis teknologi lebih dari 30 tahun. Tidak pernah berbisnis di Amerika, di Eropa, di Asia. Tidak pernah ada satu orang maupun perusahaan yang pernah melaporkan saya perdata maupun apalagi pidana dan mau masukin saya ke penjara seumur hidup. Cuman satu yang melaporkan pidana dan mau masukin saya ke penjara. Saya 58 tahun tidak pernah. Itu kelewatan namanya. Jadi apalagi dia tahu 20 tahun saya bantu banyak keluarga di Indonesia. Itu fakta-fakta yang tidak bisa dibantah sama sekali. Dan dia tahu itu dan dia tetap melaporkan pidana. Mau masukin saya di penjara. Itulah dia. Jadi ini benar-benar kelewatan. Dan saya sakit hati. Ada pertanyaan sini gimana dia apa bang? Bang, hasil dia terima kasih. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Tapi tidak bisa hadir karena Pak Adik ada di Amerika dan kebetulan kakinya sakit, dia tidak bisa hadir, patah. Nah ini punya itikat baik dia untuk hadir bertemu dengan Tamara.
selebihnya tadi dilakukan mediasi. Ya biasalah, sudah lakukan mediasi, mungkin belum ada kata sepakat terhadap mediasi tersebut. Ya dari pihak Tamara juga tidak bayar 800 juta lah, yang 20 tahun yang lalu gitu loh, terhadap 20 tahun yang lalu. Itu kira-kira apa lagi? Ya, kita berharapnya nanti di mediasi ini kan, tapi ada pertemuan ini ada titik baik.